Bentar ya. Dipersilakan Pak Arif. Bentar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi tentang definisi, manfaat, dan elemen penting literasi digital. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu perkenalan ini. Bapak Ibu sudah pernah memakai alat-alat yang berbentuk digital belum, Bu? Ya. Ya, coba saya tanya Bu Rina, kira-kira Bu Rina sering pakai apa kalau untuk alat digital, Bu? Untuk itu pembelajaran, Pak. Pembelajaran anak-anak itu karena di saya pakai WA, Google Classroom. Oh ya. Oh, jadi sudah memakai Google Classroom, Bu ya? Ya. Ya, dan WA. Terus kalau Bu Eka kira-kira sering memakai apa, Bu, kalau untuk pengajaran di kelas, Bu? Iya, kalau di sekolah kami itu ada beberapa ya Pak, seperti e-learning itu ada, kemudian menggunakan Zoom meeting, Oh ya, kemudian Google Form seperti itu. Ya, oke, berarti sudah menggunakan ya. Kalau Bu Fitri, biasanya menggunakan apa, Bu? Iya, kalau sekolah saya ada LMS sendiri, memang dari Moodle, namanya Rumah Belajar Muhammadiyah, Pak. Oh, gitu Bu ya. Jadi sudah ada LMS sendiri ya, Bu. Ini nampaknya bisa kita bagi-bagi nanti Bu pengalaman menggunakan LMS ini nanti di lain waktu. Siap, Pak, siap. Ya, baik, sama saja dengan saya juga menggunakan Google Form, menggunakan Google Classroom, itu juga sudah sering dipakai untuk nilai saya ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba pahami dulu mengapa kok digital ditambah dengan literasi. Nah, saya mau tanya kepada Bu Rina, apa itu literasi, Bu? Kira-kira, Bu? Literasi itu membaca, Pak, setahu saya. Membaca, Bu ya. Kalau Bu Rina, Bu Eka? Literasi itu apa ya? Daftar bacaan gitu ya Pak? Ya, literasi ya. Kalau Bu Fitri, apa itu literasi, Bu? Literasi itu kalau bahasa saya, Pak ya, melek Iya. pengetahuan gitu. Iya. Melek itu ya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau lawan kata dari literasi kan iliterasi ya, alias buta huruf, Bu ya. Iya. Ya, betul. Nah, betul Bu, memang seperti itulah Bu. Makanya kalau dari definisinya berarti mau membaca Bu. Tapi pertanyaan yang harus kita dalami, kenapa kok ada literasi digital? Apa maksudnya kira-kira di sini ya? Kita coba buka di bagian berikutnya ya. Ya, di sini yang perlu kita perjelas juga adalah kenapa kita harus memahami literasi digital. Nah, ini bisa kita baca, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata memang saat ini memang di setiap negara di belahan dunia ini pasti sudah mempunyai kemampuan rakyatnya untuk membaca atau masuk ke dunia digital. Kenapa demikian? Karena kita lihat sih pengertiannya, menurut dari pakar-pakar literasi digital, bahwa sekarang ini kan setiap orang kan memiliki data yang luar biasa lebih banyak dibanding masyarakat ya kita sebelum beralih ke dunia digital. Ya, memang kita lihat di situ Bu, baik itu data itu berupa angka maupun kata itu sudah banyak dimiliki oleh masyarakat di belahan dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat di berikutnya itu, nah maka disinilah mengapa kita lihat ternyata literasi digital juga sudah cukup banyak penggunanya. Menurut Bapak Josh James, itu bisa dibaca, ternyata penggunaan YouTube aja sudah sampai 72 jam konten video baru. Kemudian Facebook itu juga sudah memberikan 2.460.000 potongan konten Twitter dan seterusnya. Nah, ini jadi sudah banyak yang menggunakan
digital sebagai sarana untuk membagi-bagikan informasi. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat menurut informasi internet Live Stats itu sampai 2.995.249.355 halaman dan seterusnya. Tapi di sini yang harus kita pahami adalah kalau pemakaian ya literasi digital cukup banyak, maka kita lihat di sini ternyata akan mengalami banyak peningkatan yang tidak terkontrol dalam informasi, sehingga bisa jadi kalau menurut filsuf Prancis itu akan mendampak menjadi sebagai bom informasi akan berdampak pada dehumanisasi. Maksudnya di sini adalah bahwa ternyata akibat dari pemakaian digital ya digital yang berlebihan bisa membuat kita tidak akan menjadi manusia kembali. Ya kita ambil contoh pengertian sini ya bisa jadi nanti akhirnya manusia itu dengan informasi yang sedikit itu bisa menghancurkan manusia yang lain dengan bentuk apakah itu berita hoak dan seterusnya, dan akhirnya membuat bagi orang-orang yang ingin mencari informasi yang detail, yang jelas, yang benar, yang valid itu tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari hal-hal seperti itu. Nah, maka disinilah kemampuan digital itu sangat penting bagi setiap kita individu. Lanjut Bapak Ibu ya, kita teruskan. Nah, di sini apa itu pengertian literasi digital? Nah, di sini menurut yang saya dapatkan, literasi digital adalah pengetahuan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, jaringan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memahami secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan seterusnya, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Wah, jadi memang sebetulnya kalau pengertian literasi yang seperti ini memang lebih luas dari apa yang pengertian membaca tadi ya, Bapak Ibu. Bahkan harus kita pahami ternyata dengan literasi digital seharusnya kita bisa jadi orang yang cukup bijak dalam menggunakan media-media digital pada saat ini. Ya, kira-kira saya bertanya, ini Ibu sekalian, apakah sudah seperti inikah anak-anak kita saat ini? Menurut Bu Rina gimana? Belum Bu ya? Bahkan kalau Bu Fitri gimana? Kalau Bu Fitri gimana? Apakah anak-anak kita, usaha didik kita seperti ini kira-kira? Ada sebagian anak yang memang mungkin ada ya Pak ya, yang sudah secara bijak memanfaatkan. Tapi ada juga yang memang banyak gitu yang masih belum bijak ya gitu. Iya betul Bu. Nah kalau Bu Eka gimana Bu Eka? Seperti ini kan anak serta didik tempat Bu Eka? Iya, berdasarkan pengalaman selama daring ya Bapak Ibu, banyak peserta didik yang kurang cerdas dalam menggunakan literasi digital ya. Iya, untuk pengumpulan tugas mereka nggak bersemangat mengerjakannya, padahal sudah diberi fasilitas handphone dengan orang tua, tapi nyatanya tidak mengerjakan tugas gitu. Iya, dan itu pun juga terjadi dengan sekolah saya Bu, jadi sama saja kita Bu. Iya Pak ya. Iya, ya itulah makanya memang sebetulnya hal seperti inilah yang kita jelaskan ke anak-anak kita bahwa seyogianya menggunakan media digital ini juga harusnya diikuti dengan kebijakan ya, cara bijak, cerdas, cermat itu tadi agar tidak salah dalam menggunakan. Ya ini kasih kita semua nanti Bu. Maka nanti gimana kita coba nanti, di sini kan ada tugas Bu di bagian akhir nanti untuk kita menggali lebih jauh lagi tentang penggunaan literasi digital ini. Nah, maka di sini Bapak, Ibu sekalian, maka di sini ada seorang peneliti literasi digital bernama Douglas A. Bershaw itu menyatakan bahwa seharusnya terdapat 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Di antaranya adalah yang pertama kultural, jadi pemahaman ragam itu harus, konteks penggunaan digital itu harus ragam ya, jangan hanya satu. Yang kedua itu harus kognitif, itu menciptakan daya pikir dalam menilai sebuah konten, baik itu dalam bentuk gambar maupun teks dan lain sebagainya. Kemudian konstruktif, nah ini harusnya begitu, membangun reka cipta, sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian komunikatif itu, kemudian kepercayaan diri yang bertanggung jawab, kreatif,
kritis dan bertanggung jawab secara sosial. Dan ini ternyata kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina, memang ini kita akan masuk kepada profil pelajar Pancasila yang seperti ini. Nah, ini seharusnya yang dibangun untuk anak murid kita, namun memang ini juga perlu proses yang cukup panjang. Namun setidak-tidaknya kita juga menjelaskan pada murid kita, Ibu, bahwasanya memang harus seperti itu pemakaian untuk literasi digital ini bukan untuk hal-hal yang berbau negatif. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, apa manfaat dari penggunaan literasi digital ini? Ya, kalau yang positif, ini menurut Brian Wright, itu dalam infografisnya ada manfaat penting dengan menggunakan literasi digital. Yang pertama adalah menghemat waktu. Yang kedua, belajar lebih cepat. Ya, makanya kalau kita lihat memang orang-orang yang belajar menggunakan digital ini biasanya dia proses mendapatkan materi lebih cepat daripada yang belajarnya menggunakan buku yang konvensional. Kemudian menghemat uang, kalau pengertiannya untuk menyimpan itu juga bisa. Kemudian membuat lebih aman, karena memang dengan digital ini kayaknya segala macam bentuk data kita bisa lebih aman disimpan dan lain seterusnya. Kemudian saya memperoleh informasi terkini, ya karena mengupdate status melulu. Kemudian selalu terhubung, kemudian membuat keputusan lebih baik dan membuat Anda bekerja dan membuat lebih bahagia dan mempengaruhi dunia. Ini kalau pengertian yang mungkin bisa jadi positif ya. Tapi yang negatif juga hal seperti ini juga bisa dipakai sebetulnya ini. Nah, maka nanti ada diskusi kita cukup panjang berkenaan dengan ini nanti. Nah, elemen apa yang penting dalam literasi digital ini? Ini ada dua pengertian elemen penting menurut, yang pertama adalah menurut Bapak Steve Wheeler, itu dalam tulisannya, itu ada sebab penting dalam dunia literasi digital seperti saat ini. Contohnya adalah seperti social networking atau jaringan sosial. Kira-kira ini media seperti ini apa kira-kira ibu-ibu yang sering memakai model social networking ini? Facebook Bu ya kira-kira Bu ya? Ya Facebook, Twitter dan seterusnya. Dan terus transliterasi ini biasanya kalau kita menggunakan apa ini Bu? Google apa Bu kira-kira Bu? Google Translate ya? Oh iya Pak. Nah, ya. Kemudian maintaining privacy, itu pemeliharaan privasi. Ya, berarti kan kita tahu bahwa setiap akun sosial kan biasanya dilindungi dengan apa kira-kira Ibu? Untuk melindungi privasi kira-kira pakai apa paling utama Bu? Kalau di Google itu kan ada ya Pak ya, pengamanan gitu. Iya, pakai apa namanya Bu? Pakai apa? Pakai P apa namanya Bu? Yang paling utama Bu, kalau kita untuk mengamankan data kita biar nggak dibaca orang pakai apa? Pakai password. Ya, pakai password. Betul Bu. 100 buat Bu Fitri ya. Iya Pak. Ya, Ibu Piala juga bisa loh Bu. Managing identity. Ya, tadi kata Bu Fitri, yaitu memanage atau mengatur identitas kita. Jadi jangan sampai identitas kita terbongkar panjang lebar ya. Tentu kita tahu bahwa kadang-kadang ada yang menggunakan identitas kita ini kan sebagai salah satu apa Bu kira-kira penipuan ya Bu ya. Kemudian creating content, yaitu menciptakan konten. Nah, ini sudah tahu lah kira-kira. Ini kan biasanya kita selalu menciptakan konten-konten Bu ya. Apalagi nanti ini kita kan tugas kita apa Bu? Untuk memasukkan apa Bu tugas kita? Ya ini tadi kita ini ngapain kita sekarang Bu? Memasukkan video. Nah ini kan termasuk dalam creating content ini, menciptakan konten ya. Kemudian organizing and sharing content. Ya ini nanti tugas kita semua Bu untuk mengorganisasi dan men-share konten-konten kita. Kemudian reusing and repurposing content. Ya menggunakan kembali atau memberikan tujuan kembali konten kita, ngapain konten kita nih ya, nanti kan ada konten apa kira-kira pendidikan Bu ya, pendidikan, kemudian hiburan dan segala macam, itu nanti termasuk reusing and repurposing content. Filtering and selecting content, memfilter dan menyeleksi
konten-konten ya, karena kan tentu ada konten yang tidak hanya positif, juga ada yang berbau negatif. Serta self broadcasting. Wah, ini tugas kita nanti untuk menayangkan diri kita sendiri ya. Ini model-model zaman kayak seperti Atta ya, Atta atau apa yang suka main menjadi YouTuber ya, itu model-modelnya adalah self broadcasting tuh. Lanjutkan. Nah, jadi ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini yang tadi saya jelaskan di bagian jadi, tapi kita tidak usah terfokus pada gambar Bu ya. Kita nanti akan fokus saja kepada yang penjelasan saya tadi. Nah, lanjut kemudian. Sementara ada pengertian lain menurut Beckham ya, Beckham, kemudian Little John dan McGill dalam syarah itu, bahwasanya ada 7 elemen penting dalam literasi digital, yaitu informasi literasi, kemudian digital, apa itu? Ini ketutupan ini. Scholarship. Ya. Digital scholarship. Scholarship ya. Kemudian ICT literacy dan seterusnya, dan termasuk juga communication collaboration media literasi yang sering kita pakai dalam bentuk apa sekarang Bu? LMS. Nah, itu. Lanjut Bu. Ya. Ya. Ya, ini jadi bahasa Inggrisnya seperti pengertiannya. Nah, kemudian berdasarkan itu kira-kira apa yang bisa kita tarik bab ini, Ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan literasi digital ini, Bu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Dari Bu Rina dulu, Bu. Dulu ya. Silakan, Bu. Setelah saya mencermati tentang paparan yang diberikan oleh Bapak Syarif tentang literasi digital. Arif, Bu. Maaf. Maaf Pak Arif. Nah, ya, saya menyimpulkan, kesimpulan saya pribadi, entah itu benar atau salah ya Pak ya, nanti mohon pencerahan ya. Kita itu di sini ternyata harus benar-benar melek sama yang namanya teknologi IT. Seperti saya ini masih agak merem-merem Pak ya. Burina. Jadi yaitu sebagai seorang pendidik, tugas kita yaitu harus bisa memahami tentang literasi tentang digital. Itu menurut saya. Ya, oke, betul Bu. Ya. Terus Bu Eka gimana Bu Eka? Apa pendapat Bu Eka berkenaan dengan tadi manfaat literasi digital? Ya, kaitannya dengan perkembangan teknologi ya Bapak. Artinya kita sebagai guru bisa memberikan pengarahan kepada siswa agar mereka bisa menggunakan media sosial atau digital ini secara cerdas dan bijaksana. Karena kebanyakan peserta didik kita itu mengabaikan pelajaran ketimbang game atau yang lainnya. Iya, betul sekali. Ya, Bu Fitri. Baik, Pak, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan digital ini harus seimbang, selaras dengan apa yang kita berikan kepada peserta didik. Jangan sampai pesatnya teknologi tidak dibarengi dengan apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Betul kata Ibu Eka bahwa kita harus mengarahkan peserta didik supaya bisa bijak dalam penggunaannya. Dan jangan sampai juga kita itu melarang anak-anak, karena nantinya takutnya anak-anak itu bisa kudet, kurang update. Jadi kita selalu jadi negara berkembang ya Pak ya. Tidak bisa jadi negara maju nanti kalau dilarang-larang menggunakan teknologi. Seperti itu Pak. Betul sekali. Ya, jadi memang harapannya kita seperti itu dengan pemanfaatan literasi digital yang seharusnya. Maka nanti Bapak Ibu ya, terus silakan nanti untuk melaksanakan tugas saya berikut ini, itu nanti silakan didiskusikan lebih jauh dan ditulis dalam bentuk kelompok. Nah, ini jelaskan mengapa diperlukan memperoleh literasi digital setiap individu agar
dapat dengan mudah dalam mencari dan menemukan informasi dan ya informasi tersebut ya. Yang kedua adalah jelaskan contoh 8 contohnya ya, contohnya 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital yang dijelaskan oleh Dr. E.J. Bernstein dalam tesisnya. Kemudian jelaskan contoh manfaat literasi menurut Brian Wright yang Anda pahami. Dan seterusnya itu juga menurut Meller dan Beetham dan seterusnya. Nah, ini aja yang tugas kita. Silakan nanti kita bentuk dalam bentuk kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.